Indonesia pada tahun 2060 berkomitmen untuk mengimplementasikan zero emission atau emisi nol dari produksi rumah kaca. Ini merupakan bagian dari upaya dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, untuk mencapai emisi zero ini masih banyak yang perlu dilakukan, tentu saja dengan mengurangi ya emisi gas rumah kaca yang selama ini masih cukup tinggi. Pada saat ini kita hanya menggunakan sekitar 10% dari energi baru terbarukan. Sementara untuk mencapai emisi zero tentu lebih banyak lagi jumlah energi baru dan terbarukan yang harus kita gunakan. Listrik merupakan salah satu energi yang emisinya itu bisa dikatakan cukup bersih. Akan tetapi di Indonesia untuk memproduksi listrik ternyata kita masih sangat mengandalkan fossil fuel atau energi yang berasal dari minyak bumi dan batu bara. Nah, bagaimana cara kita memproduksi listrik yang bersih dan juga berasal dari energi baru terbarukan? Insight with Desi Anwar saat ini akan membahas cara-caranya. Energi merupakan penggerak utama dalam kehidupan, terutama di masa modern sekarang ini. Akses terhadap energi akan memberikan kepastian untuk melakukan berbagai aktivitas yang bukan hanya bermanfaat, melainkan juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Indonesia di usianya yang telah lebih dari 76 tahun masih terus menghadapi tantangan yang kompleks dan berkepanjangan terkait akses terhadap energi, terutama terhadap energi listrik. Akses terhadap energi tidak lagi dapat diterjemahkan sebagai akses terhadap energi semata. Dengan perkembangan yang ada saat ini, akses yang harus ada adalah akses terhadap energi yang bersih dan andal. Untuk memastikan, maka ketersediaan energi pun harus dapat dipastikan kualitasnya dalam hal kebersihan serta keandalan untuk selalu tersedia. Indonesia memiliki komitmen nasional untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk melalui sektor energi, dengan salah satunya memiliki target 23% energi terbarukan dari total campuran energi primer nasional pada 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan untuk mencapai rasio elektrifikasi menjadi 100% pada tahun 2022. Untuk itu, pemanfaatan energi terbarukan yang tersedia setempat perlu ditingkatkan guna mendukung program elektrifikasi, terutama di daerah terluar dan terpencil. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan terobosan dalam mengurangi emisi dari pembangkit listrik dengan sumber energi fosil. Energi adalah mesin penggerak perkembangan manusia. Kita butuh akses energi untuk kehidupan sehari-hari seperti kegiatan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Akses energi adalah hak asasi manusia dan merupakan bagian dari target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang diadopsi oleh para pemimpin dunia di tahun 2015. Namun, 1 miliar orang masih hidup tanpa listrik dan lebih dari 3 miliar orang belum bisa memasak dengan bersih. Energi ramah lingkungan dan inklusif berupaya mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan dan adil, mulai dari segi kebijakan dan regulasi, penyedia energi dan bisnis, hingga institusi dan konsumen. Mewujudkan sistem energi yang ramah lingkungan dan inklusif memberi banyak manfaat bagi manusia dan planet kita. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mau tidak mau kita harus mengembangkan energi baru dan
terbarukan. Nah, ini merupakan energi bersih yang tidak menimbulkan polusi. Nah, sejak tahun 2015 Indonesia memang sudah berkomitmen ya dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 27% pada tahun 2030. Tapi sampai sekarang ini terus terang kita masih sangat tergantung pada energi fosil. Nah, bagaimana nih caranya untuk meningkatkan ya produksi dari energi bersih itu sehingga kita bisa mencapai target yang lumayan cukup tinggi. Saya ditemani oleh Wiluyo Kusdwiharto, Ketua MKI atau Masyarakat Kelistrikan Indonesia untuk membahas bagaimana masyarakat kelistrikan melihat ini upaya untuk mengembangkan energi bersih ini, Pak Wiluyo. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat selalu ya. Baik, Mbak Desi. Ya, kita ini semua sudah divaksin dan sudah antigen, PCR dan lain sebagainya. Jadi semoga aman ya. Amin, amin. Perbincangan kita hari ini. Pak Wiluyo, kalau kita bicara mengenai energi baru terbarukan ini sebenarnya kan topik cukup lama. Yang saya ingat pada tahun 2015 bahkan saya ke Paris ya, waktu itu ada COP yang dimana Indonesia itu memiliki ambisi untuk mengurangi gas rumah kaca. Kita salah satu produsen gas rumah kaca yang tertinggi di dunia. Targetnya itu 2030 kita harus mengurangi dengan business as usual 27%. Bahkan sekarang pada 2060 harus zero emission, jadi emisinya betul-betul zero. Tapi sekarang 2021 energi mix kita itu masih jauh dari harapkan. Target kita 2025 23% energi mixnya, sampai sekarang itu masih sekitar 10-11%. Apa kira-kira yang selama ini menghambat ya pengembangan dari energi bersih ini, Pak Wiluyo? Terima kasih, Mbak Desi. Jadi memang MKI saat ini sedang gencar memberi masukan kepada pemerintah bahwa sesuai dengan target pemerintah di mana roadmap zero carbon itu ada di tahun 2060, sehingga MKI juga memberi masukan kepada PLN bagaimana PLN bisa mengurangi hasil karbon dari pembangkit fosil mereka. Nah, kebetulan MKI juga sudah beberapa kali berdiskusi dengan pihak pemerintah dan PLN. Dan alhamdulillah sudah keluar peta jalan roadmap net zero emisi atau zero carbon 2060 dengan cara memberikan peluang kepada pembangkit EBT ini berkembang. Dan ini alhamdulillah sudah ditampung oleh pemerintah dan PLN dengan adanya RUPTL yang baru. Ya, seperti apa kira-kira esensinya? Jadi RUPTL yang baru ini memberi kesempatan kepada PLN dan swasta untuk membangun pembangkit EBT, di mana pembangunan pembangkit fosil itu sejak tahun 2021 sampai 2030 sesuai dengan RUPTL yang baru 2021-2030 itu pembangkit fosil dihentikan pembangunan. Hanya melanjutkan pembangkit yang sudah tanda tangan PPA. Sedangkan sisanya yang baru itu dilakukan dengan membangun pembangkit EBT. Jadi presentasi pembangunan pembangkit EBT di New RUPTL atau Greener RUPTL, jadi Green RUPTL yang pernah dikeluarkan, itu adalah RUPTL yang sekarang ini, itu EBT diberi kesempatan sebesar 51% lebih untuk dilakukan pembangunan dari tahun 2021 sampai 2030. Sehingga target 23% tahun 2025 itu bisa dicapai. Bisa dicapai. Bisa dicapai. Optimis bisa dicapai. Insya Allah. Iya, karena jadi 50% pada tahun 2030 mau tidak mau harus EBT. Ini EBT itu energi baru dan terbarukan. Ya. Jadi mungkin kita banyak istilah teknis di sini. Betul, buat pemirsa kita cukup paham. Tapi istilahnya kalau energi baru terbarukan ini kan bukan seperti yang selama ini kita gunakan, yaitu fosil. Energi fosil itu biasanya dari minyak, batu bara, dan ini kan menimbulkan banyak sekali polusi. Sementara energi baru terbarukan, mungkin kita bisa sebut Indonesia sebagai negara yang banyak mataharinya, banyak airnya, sumber bayunya atau anginnya dan lain sebagainya. Peta dari EBT yang kita miliki saat ini seperti apa, Pak Wiluyo? Dan berapa persen kontribusinya terhadap grid nasional? Iya. Jadi saat ini bauran mix energi EBT kita hanya 12% 2021. Kita diberi target 23% di tahun 2025. Itu sudah dinyatakan oleh pemerintah.
dan PLN wajib memenuhi itu. Jadi MKI wajib ya, ini bukan. wajib. Jadi Kalau tidak MKI, mau harus ya. Betul Mbak Desi. Jadi MKI sekarang mendorong PLN dan stakeholder yang lain pihak swasta untuk sama-sama. Jadi tidak bisa PLN sendiri nih, harus sama-sama. Dari kondisi yang ada saat ini kita harus membangun tambahan 9 gigawatt. 93 9 gigawatt. 9 gigawatt. Iya, 9.000 dalam megawatt. waktu 10 tahun. 10 tahun. Sehingga bauran energi mix itu bisa jadi dicapai. 50%. Dan itu PLN sendiri, hasil diskusi kami dengan PLN sudah mempunyai program transformasi green. Jadi di mana satu pembangunan pembangkit EBT skala besar, misalkan PLTP, Ya. PLTA, kemudian upper PLTA itu PLTA, air, kan air. banyak hidro kan. Iya betul, hidro dan kemudian geothermal yang Ya. sekarang berlimpah. Kemudian juga kita punya yang namanya program co-firing. Jadi mengganti pasokan batu bara sebagian 5-10% yang saat ini disuplai ke PLTU PLN menjadi biomas. Dan target kita adalah 52 PLTU di tahun 2025. Kemudian juga kita membangun pembangkit seperti Upper Cisokan Ya. sebagai peaker. Kemudian juga kita akan melakukan program dedieselisasi, Mbak Desi. PLN akan melakukan program dedieselisasi. Jadi diesel dihapus. Ya, di daerah-daerah 3T, di mana masih banyak diesel-diesel di sana, itu karena BBM ini masih menggunakan bahan baku impor untuk mengurangi subsidi ke Pertamina juga, dan juga untuk menurunkan BBP PLN, Ya. maka nanti akan dihybridkan. Oke, di hybrid jadi dicampur-campur. Di-combine. Combine. Ya. Jadi ini penting karena misalnya Ya. seperti tenaga solar, Ya. solar atau tenaga Ya. surya Ya. ataupun tenaga angin itu Ya. kan tidak bisa terus-menerus. Betul. Kalau Jadi tiba-tiba tidak ada angin, Nah, mau kemana kan? ya itu, jadi kita combine, Mbak Desi. Jadi kalau siang kita menggunakan photovoltaic. Ya, photovoltaic ini dari surya Dari kan? surya. Jadi ketika nanti antara jam 9 sampai jam 3 sore itu menggunakan photovoltaic. Sisanya nanti kita menggunakan diesel. Ya. Sehingga mengurangi konsumsi BBM dan juga mengurangi subsidi, dan juga bisa menurunkan BBP karena BBP untuk menggunakan photovoltaic itu lebih rendah daripada yang menggunakan diesel atau BBM. Iya, ini Pak Wilio ini banyak sekali ini singkatan daerah 3T ini maksudnya kan daerah tertinggal, daerah termiskin dan terluar. Ya, ini ambisius sekali. Betul, ya. betul. Jadi dari sekarang sampai tahun 2023 saja mau tidak mau kita harus lebih dari 10% meningkatnya. Nah, dari air, ada hidro, ada uap, ada angin, ada geothermal dan lain sebagainya. Yang paling bagus untuk Indonesia itu, yang paling kita bisa andalkan itu EBT di mana-mana seperti apa saja. Jadi energi baru terbarukannya. Iya, air sesuai dengan topografi ataupun medan. Betul, Mbak Desi. Jadi sebenarnya untuk energi kita tidak boleh tergantung pada satu sumber energi primer. Jadi harus mix. Nah, untuk daerah Sumatera itu sangat berlimpah dengan air, hidro dan juga geothermal. Kemudian untuk Sulawesi di sana berlimpah dengan angin dan air. Ada di Sidrap itu. Iya, di Sidrap dan di Tolo. Kemudian Kalimantan sangat berlimpah dengan air. Jawa geothermal, air juga melimpah. Ya. Jadi ini harus dikombin dan kapasitasnya total itu sekitar 12 giga, Mbak Desi. Total sampai potensinya. Sekarang kita hanya berapa giga yang 9, kita sementara yang kita kembangkan 9. Kira-kira gitu. Jadi masih banyak peluang, ya. Kendalanya tadi kan pertama dari peraturan pemerintah udah cukup dengan RU tadi yang pembangkit ya, itu sudah bisa memberikan insentif membuat investor tertarik untuk karena awal-awalnya kan memang jauh lebih mahal ya dalam mengelola EBT ini. Iya, tantangannya bukan hanya RUPTL, Mbak Desi, tetapi juga nanti pembebasan lahan, perizinan. Sebagai contoh membangun fotovoltaik surya itu 1 megawatt itu butuh 1 hektar lahan. Jadi kalau misalkan bangun 5 megawatt tentunya butuh 5 hektar. Tentunya proses pembebasan lahan ini harus didukung oleh pemerintah, CEKI, pemerintah daerah atau stakeholder yang lain yang ada di daerah. Tapi itu kan ada payungnya kan, ada payung regulasi ada untuk infrastruktur. Ada, tetapi kami pinginnya supaya program ini cepat bergulir, ada kemudahan-kemudahan. Kemudian juga ada insentif, Mbak Desi, karena pricing ini jadi kendala saat ini. Teknologi EBT masih mahal dibandingkan compare with
batu bara. Iya, yang sekarang lagi melimpah Iya, dan harganya juga betul. jauh Jadi lebih harus ada murah. insentif, misalkan pajak bea masuk 0 untuk EBT, kemudian PPN 0, dan insentif-insentif lainnya sehingga harga pricingnya tersebut bisa berkompetisi dengan pembangkit-pembangkit fosil. Nah, ini kira-kira akan dikabulkan oleh pemerintah? Apakah ini Mudah-mudahan sebuah- MKI terus mendorong Mbak Desi supaya EBT ini berhasil dan juga ada insentif-insentif dari pemerintah. Iya. Kami terus menyuarakan itu. Bahwa jangan sampai kesempatan untuk membangun EBT di Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai pasar saja, bukan sebagai produsen. Ya, pemerintah yang jelas kalau meningkatkan ini harga listrik kan pasti karena PSO-nya Public Service Obligation-nya kan Yes. sangat-sangat tinggi ya, Betul, sangat penting. betul. Jadi ini kira-kira bagaimana nanti dari segi para investor ini Ya. tertarik nggak untuk pindah ke, walaupun sekarang sudah tidak ada pilihan, ini sesuatu yang membuat para investor itu sangat tertarik untuk memasuki. Sangat tertarik Mbak Desi, sangat tertarik karena saat Walaupun ini biayanya tinggi. iya, lender-lender sangat tertarik membangun EBT dan bahkan menghentikan loan mereka, bantuan mereka untuk membangun fosil. Bahkan Cina sekarang udah berhenti memberikan bantuan kepada investor untuk membangun pembangkit-pembangkit fosil. Ini kesempatan pembangunan pembangkit-pembangkit EBT. Nah, cuman pricing BPP kami punya biaya pokok produksi. BPP itu biaya Pokok pokok. produksi. Nah, biasanya biayanya lebih tinggi daripada harga jual. Ya, betul Mbak Desi, betul. Nah, Karena cost-nya dolar, sementara harga jualnya betul, rupiah. Betul, batu bara saat ini harganya 7, antara 5 sampai 7 sen US dollar per kWh. Sedangkan pembangkit-pembangkit EBT rata-rata 8 sampai bahkan 15. Untuk photovoltaic yang surya yang menggunakan baterai malah ini jauh lebih mahal karena teknologi baterai masih mahal. Jadi ini kesempatan investor untuk masuk ke Indonesia membangun EBT, tentunya juga membawa teknologi. Dan kami pun mensyaratkan juga TKDN Mbak Desi supaya nanti industri-industri lokal itu bisa Ya, berkembang. ini transfer of knowledge. Yes, Mbak. TKDN tingkat komponen dalam negeri Pak, Iya. Mbak Desi. Ya. Jadi kita tidak terlalu mengandalkan impor ya, kita Iya. meningkatkan. Iya, Oke. MKI juga sudah menyuarakan kekhawatiran hal tersebut. Berkali-kali kita menyampaikan ke stakeholder bahwa jangan sampai kesempatan untuk membangun EBT di Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai pasar saja, bukan sebagai produsen. Ya. Makanya kita dengan Kementerian Perindustrian, dengan Kemenkominvest terus mendorong supaya tingkat komponen dalam negeri ini meningkat seiring dengan jumlah investasi yang besar. Itu Iya. kira-kira Mbak Desi. Dan kalau kita lihat juga pemerintah kan sangat ini komit sekali Iya. untuk mengelektrifikasi kan, nanti ada Betul. electric vehicle, Yes. bahkan baterai, Betul. lithium dan lain Betul. sebagainya, ini semua Betul. harusnya diproduksi oleh dalam negeri Betul. kan gitu, Betul. dan juga biofuel Iya, dan betul. macam-macam lah yang kita Iya, bisa kembangkan. Tapi dari masyarakat kelistrikan Indonesia ini sendiri, oke, ini kan kendala dari sebenarnya dari Iya. regulasi sudah bisa inilah sudah lebih mempermudahkan. Insentif apa lagi yang diperlukan selain pajak dan supaya harganya juga menarik? Kemudian mekanisme pinjaman juga. Mekanisme pinjaman Iya. selama ini seperti Ya mungkin apa? menggunakan pasar, mungkin diberi kemudahan, bunganya agak Bunganya rendah. rendah. Sekarang bunganya berapa kalau rata-rata? Antara 7 sampai 8 Mbak Desi. Idealnya berapa? 0%. Ya yang jelas di bawah itulah. Gitu. Kira-kira. Jadi kita juga sekarang teman-teman di PLN juga sering ditanya oleh stakeholder yang lain terutama swasta, ini kapan ini PLN ini segera melaunch RUPTL ini. Nah, ini sedang kita persiapkan, sedang dipersiapkan Ini sehingga masih R soalnya ya sekarang, masih belum betul. kita persiapkan Mbak Desi. Jadi kita mendorong teman-teman di PLN itu untuk segera melaunching program EBT ini, terutama program dedesilisasi. Karena ini manfaatnya sungguh luar biasa, di mana PLN juga diuntungkan dengan penurunan BPP dan juga subsidi BBM bisa berkurang. Iya, ini harus cepatnya, apalagi kalau Betul, target 2023 harus betul. kita penuhi. Kalau Betul. tidak kan dari mana ini Betul, kita betul. bauran energinya akan Iya, kita iya, capai. Tapi Indonesia ini bagi investor asing misalnya, bagi ini kan memerlukan teknologi, ya, Iya. memerlukan know-how dan juga Iya, tadi komponen-komponen impor. Iya, Itu iya. menarik Iya. prospektif ini Iya, iya. di EBT ini. Ya,
Pak Willio? Iya betul Mbak Desi. Bisa Betul. break even atau untung bisa berapa bagi para investor atau? Saya rasa kalau keuntungan tuh relatif karena kontrak kita ini menggunakan mekanisme kontrak IPP Mbak Desi. Jadi swasta diberi kesempatan membangun dengan kontrak jangka panjang. Power provider ya. Yes, jadi nanti mereka dengan bunga yang sesuai dengan bunga yang disepakati dengan PLN, tentunya mereka juga akan mendapatkan profit, dan PLN diharapkan juga mendapatkan keuntungan untuk bisa transfer knowledge dan juga menurunkan BPP. Kami harapkan seperti itu. Jadi tidak hanya dibanjiri oleh material-material atau peralatan-peralatan luar negeri, tapi nanti suatu saat material tersebut bisa dibikin di Indonesia. Made in Indonesia. Iya. Dan kalau bisa kita juga ekspor ya. Iya, seperti betul, ekspor baterai dan lain sebagainya. Betul. Pak Willy, ya kalau bisa bicara masalah listrik, ini kan listrik ini kebutuhan, istilahnya kebutuhan dasar. Kalau kita tubuh ini seperti darahnya, tanpa ada listrik kita tidak ada ke industri lah. Sementara di Indonesia sendiri kebutuhan terhadap listrik, apalagi tadi 3T itu yang terpencil, termiskin dan terluar itu kan masih perlu di service lah atau dilayani. Ini bagaimana untuk menyatukan kedua kebutuhan ini, kebutuhan untuk membangun perekonomian, tapi kebutuhan masyarakat untuk memiliki listrik yang terjangkau dan jadi lebih dari sekedar hanya hidupin lampu. Iya. Gitu. Jadi memang PLN dalam hal ini diberi tugas, satu sebagai korporasi harus untung, kedua sebagai abdi negara ya, perusahaan negara yang harus mempunyai PSO (Public Service Obligation). Kita memang selama ini juga diberi tugas oleh negara untuk melistriki, menaikkan rasio elektrifikasi, melistriki seluruh warga negara hingga 100% Mbak Desi. Saat ini baru sekitar 99%. Nah diharapkan 2024 bisa 100%. Nah ini saat tapi 100% yang harus terdiri dari dilistriki oleh PLN dalam hal ini. Nah saat ini daerah-daerah yang 3T tersebut itu memang benar-benar daerah yang sangat jauh dari jangkauan kita, terutama di Indonesia Timur. Nah, untuk mungkin itu mereka harus pakai genset selama ini ya. Untuk itu teknologi photovoltage, solar PV, ini sangat cocok untuk daerah-daerah terpencil di situ karena tidak membutuhkan peralatan yang besar Mbak Desi. Cukup pakai panel surya, baterai, selesai bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, problemnya adalah harga tadi, pricing tadi. Nah, ini sedang kita diskusikan terus-menerus dengan pemerintah, CQ Kementerian SDM dan BUMN bagaimana sih cara melistriki di daerah Indonesia Timur. Kita sudah punya program menggunakan photovoltaik, panel surya, kemudian kita pakai istilahnya talis, kita menyebutnya tabung listrik. Kayak tabung gas, tapi isinya listrik. Kita namakan tabung listrik. Jadi nanti pakai photovoltage, ada stasiun pengisiannya, ini baterainya atau tabung listriknya. Kalau dipakai rumah, begitu dia habis dicas di SPLU tadi. Tapi ini sudah dilakukan, ini sedang prototipenya. Iya, sedang jalan Mbak Desi di Indonesia Timur, di Papua dan di Maluku. Dan ini berjalan dengan baik ya, cukup ini Insya konsisten Allah. ya. Karena biasanya kan kalau listrik di tempat-tempat terpencil itu hanya 2-3 jam per hari dan itu juga pada malam hari misalnya. Pak Wiloyo, kalau kita melihat yang di Indonesia ini, kita kan banyak sekali tadi sumber-sumber untuk EBT dan bicara mengenai energi baru terbarukan ini kan sudah cukup lama. Harganya saya lihat juga di dunia semakin lama semakin turun. Betul. Dan bahkan kalau solar panel itu kan harganya juga semakin. Ini harusnya kan tidak menjadi kendala. Betul Mbak Desi, betul. Kita sedang membangun fotovoltaik di Waduk, yaitu di Cirata, dilakukan oleh PJB anak perusahaan PLN kerjasama dengan swasta, 145 megawatt peak. Saat ini sedang konstruksi. Memang harganya kita 5 sekian sen Mbak Desi. Dan bahkan saat ini ketika kita akan melelangkan yang program sesuai RPTL baru ini, harganya saya dengar-dengar antara 3 sampai 4 jadi sudah turun. Terus kan? Cuman Mbak Desi, fotovoltaik itu adalah untuk peaker. Sebenarnya intinya adalah di baterai. Jadi listrik itu kan kendalanya nggak bisa disimpan. Ya, jadi maksudnya peaker ini harus kita paham nih. Maksudnya itu peaker adalah ini pas ketika ada mataharinya kan? Iya, pasti ada mataharinya. Jadi akan berfungsi kalau ada matahari. Iya, jadi kalau malam mau tidak mau harus balik ke grid. Nah, kita berusaha untuk supaya listrik yang dihasilkan oleh solar panel atau fotovoltaik tersebut bisa disimpan di baterai. Nah, itu komponennya mahal kalau baterai. Kalau baterainya masih mahal, masih 13 sen sekian. Itu di situ costnya. Itu problemnya di situ dan teknologinya masih sangat sulit itu Mbak Desi. Jadi memang
kita harapkan 2028 kita prediksi harga baterai ini bisa turun sampai Iya. 7 sampai 8 sen US dollar per Apalagi kWh. kalau kita produksi baterai sendiri. Sehingga nanti listrik dari matahari itu selain dipakai untuk di rumah, sisanya juga bisa disimpan. Malamnya baru kita pakai menggunakan baterai. Kira-kira Iya. gitu Mbak Desi. Jadi kita bisa charge, bukan betul. charge HP tapi charge listrik lewat baterai juga. Iya, Pak betul. Willy, ini waktunya sudah hampir habis, tapi Ya. tanggal 27 Oktober ini Hari Listrik Listrik Nasional. Nasional, Nah, ya. ini sebagai Ketua Umum MKI pasti kan ada wish list ya. Apa Ya. kira-kira yang menjadi keinginan dan tema yang tahun ini dan kira-kira bagaimana memperbaiki kinerja dan kerjasama dengan pemerintah seperti apa? Ya. Kami harapkan dengan adanya RUPTL yang baru 2021-2030 yang lebih kita kenal sebagai Green RUPTL, pemerintah dan seluruh stakeholder termasuk industri kelistrikan ini sudah bersama-sama membentuk sebuah ekosistem Mbak Desi yang mampu memberikan listrik yang hijau, bersih dan juga terjangkau harganya dan reliability-nya juga terjaga pasokannya, nggak mati-mati kepada masyarakat. Itu harapan kami. Jadi menjaga ekosistem bisnis ketenaga listrikan. Tidak hanya PLN tapi swasta harus hidup semua. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih dan tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali dengan narasumber berikutnya. Para dubes dari lintas negara itu datang audiensi ke Komisi 7 untuk membahas really you are working on a renewable energy bill gitu. Mengembangkan energi baru terbarukan tentu memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan sebagai pembuat kebijakan, tentu saja dengan pelaku industri dan juga masyarakat dari roadmap-nya, regulasinya, kemudian undang-undangnya serta insentifnya. Karena mau tidak mau kita harus memiliki energi baru terbarukan sesuai dengan target yang cukup ambisius ya pada tahun 2060 zero emission. Dan ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Tahun 2023 energi mix kita dari yang sekarang kita miliki 11% harus mencapai 23%. Dan ini semua mau tidak mau kita mengandalkan listrik yang diproduksi dari energi yang bersih. Untuk berbicara mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang disediakan untuk mengembangkan energi baru terbarukan ini, saya sudah ditemani oleh seorang anggota Komisi 7 dari DPR yang masih sangat muda, masih milenial dan tentu saja memiliki pemikiran yang sangat cemerlang. Dia Roro Esti Widya Putri. Halo Mbak Roro. Halo, Senang Mbak sekali Desi. bertemu dengan seorang milenial tapi sudah memiliki peran yang sangat penting di masyarakat. Energi baru terbarukan ini sangat penting karena ini adalah masalah masa depan. Ya, generasi penerus bangsa harus istilahnya menghadapi tantangan global warming ya, pemanasan global dan juga perubahan iklim. Bagaimana dari segi kebijakan? Apakah sudah cukup mendukung roadmap dari energi baru terbarukan? Ya, great question Mbak Desi. Jadi kami menyadari bahwasanya negara Indonesia ini sudah meratifikasi the Paris Agreement. Jadi kita mengetahui ya dulu COP21 diadakan di Paris, the Paris Agreement tahun 2015. Dan kami negara Indonesia sudah meratifikasi hal tersebut, di mana telah dilahirkan sebuah undang-undang nomor 16 tahun 2016. Yaitu adalah komitmen bersama waktu itu kebetulan yang menyepakati antara Komisi 7 DPR bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. So the target was bagaimana negara Indonesia bisa mengurangi emisi karbon sebesar 29% dan juga 41% dengan bantuan internasional. Ya. Jadi komitmen ini sebetulnya ada gitu ya. We have shown the world bahwa kita mempunyai komitmen dan kita ingin melakukan perubahan yang memang dibutuhkan gitu dari segi bagaimana kita dapat mengurangi emisi karbon. Ketika kita berbicara mengenai sektor energinya saja, itu ternyata kurang lebih 30% daripada total emisi datang dari sektor energi. Nah, maka kami di Komisi 7 melihat bahwasanya kita mempunyai peran nih, gimana caranya ke depannya kita tidak hanya membahas mengenai undang-undang yang sifatnya berkaitan dengan sumber energi yang
fossil fuel oriented, kita ingin mendorong ataupun melakukan sebuah terobosan di mana memang pada dasarnya dibutuhkan sebuah payung hukum untuk mendorong dan mendukung dengan adanya transisi energi di Indonesia. Maka dengan begitu Komisi 7 kami sepakat gitu, dan politics, setiap panjang fraksi sekali karena dari COP 21 sampai sekarang udah mau COP 26 betul, kan sudah betul. ada 6 tahun udah ini. ada gap lah ya, dan kami mengetahui bahwasanya di DPR ini kan kolektif kolegial, jadi pendapat lintas fraksi itu harus kita dengarkan satu persatu, dan yang saya syukuri adalah di dalam rapat internal kami sepakat, semua fraksi akhirnya sepakat, dan sekarang para pimpinan juga sangat antusias untuk mendorong adanya transisi energi. Sekarang alhamdulillah kita sudah mendorong RUU energi baru dan terbarukan masuk di dalam prolegnas, dan sekarang tingkat pembahasannya sudah di tahap dibahas di badan legislasi. Ya, kira-kira perlu berapa lama lagi sebelum bisa dilaksanakan? dilaksanakan? Kami berharap banget bisa by the end of this year, tapi kalaupun tidak bisa tentunya akan kita lanjutkan diskusinya tahun depan. Kemarin belakangan ini bagaimana caranya Komisi 7 ataupun DPR bisa membuka ruang bagaimana partisipasi publik itu terjaminkan dan dilakukan, maka kami membuka pintu gitu ya untuk para industri lintas sektoral, para akademisi, bahkan NGO gitu ya, komunitas, kita buka ruang agar mereka datang ke DPR untuk memberikan masukan-masukan dari mereka. Harapannya adalah bahwasanya Komisi 7 ini bisa mendorong sebuah kebijakan yang sifatnya scientific based, dan kita betul-betul memperhitungkan apa sih sebetulnya kebutuhan daripada the public private sectors dan tapi lintas sense of sektoral urgency ini. dirasakan Mbak Roro karena kita kan sudah tahun 2021 ya, udah akhir tahun 2021, sementara target untuk energi pembauran atau energy mix kita itu 23% pada tahun 2003, hanya 2 tahun yang dari sekarang. Ini bagaimana? Optimis ke arah itu situ? Saya sih berharap ya Mbak ya, kita sih we're doing the best we can, karena betul yang tertera di dalam kebijakan energi nasional kita memang targetnya 23% tahun 2025. Nah, maka tanpa adanya payung hukum yang bisa mendorong perkembangan daripada industri yang berkaitan dengan energi terbarukan, mereka tidak punya insentif nih untuk bergerak. Kalau kita berbicara mengenai price aja, dia selalu kalah dengan energi fosil. Dan ini biasanya yang dikeluhkan ya oleh power producer ya. Selalu, khusus untuk pembangkit tenaga listrik yang berdasarkan energi baru terbarukan ini bagaimana, ada sejauh mana ini undang-undangnya untuk bisa diterapkan, karena di situ kan meliputi insentif juga bagi para pelaku industri dan juga dari pricingnya, belum lagi pembebasan lahannya. Ini bagaimana supaya cepat bisa diimplementasikan? Jadi semua itu sudah kita pertimbangkan ya di dalam pembahasan RUU EBT ini. Kebetulan pembahasan panjangnya nanti pasal per pasal akan kita lakukan bersama dengan pemerintah selesai dibalik gitu. Jadi in more detail kita akan membahas mengenai insentif dalam bentuk apa juga gitu ya. Dan selain dari itu kami ingin menekankan bahwasanya walaupun bukan ranahnya Komisi 7 tapi kita ikut monitor. Bahwasanya kemarin sudah dibahas mengenai carbon pricing, carbon tax system. Di mana sudah disepakati atau mungkin still under discussion gitu dengan harga 2,5 kalau tidak salah ya dollars per metric ton. Walaupun kesepakatan sebelumnya adalah di $5. Tapi itu pun merupakan pertanyaan bagi kita gitu ya, is there enough incentive gitu untuk memberikan kepada para pelaku industri misalnya di bidang yang sifatnya rendah karbon. Dan kami berharap mungkin setelah mendapatkan masukan juga bahwasannya carbon tax ini akan dilakukan bertahap begitu. Kita melihat testing the waters dan lain sebagainya. Nah, nanti salah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan di Komisi 7 adalah untuk melakukan rapat gabungan gitu lintas sektoral, Komisi 11, 7, semuanya yang berkaitan lah dengan isu ini. Komisi 6 juga bahkan untuk betul-betul memetakan apa sih yang dimaksud dengan carbon taxing system ini. Apakah dana yang didapatkan daripada sistem perpajakan khusus untuk karbon bisa kita gunakan khusus juga untuk betul-betul menangani permasalahan perubahan iklim ini. Iya, dan ini juga gitu. harus sesuai dengan standar nasional, karena yang pricing karbon ini kan tidak bisa Indonesia punya harga segini kemudian negara lain punya harga
yang lain. Nah, sementara kita kan sangat tergantung kepada donasi dari multinasional kalau kita mengurangi 41% ya dari target emisi kita. Mungkin yang terakhir, bagaimana supaya negara-negara multinasional itu juga akan melihat ke Indonesia, wah ini dari segi regulasinya sangat mendukung dan dari segi implementasi untuk pengurangan emisinya juga sesuai dengan standar, tapi dengan waktu yang cukup cepat karena 2030 itu dimana kita harus mengurangi cukup besar ya emisinya itu. Jadi, hanya 10 tahun, kurang dari 10 tahun dari sekarang. Dengan adanya pembahasan mengenai kebijakan ini di parlemen, sebetulnya sekarang sudah memulai attracting lintas negara gitu. Jadi banyak sekali bahkan para dubes dari lintas negara itu datang audiensi ke Komisi 7 untuk membahas really you are working on a renewable energy bill gitu. Mereka sangat antusias gitu dan menyambut dengan baik bahwa ternyata negara Indonesia komit nih terhadap komitmen misalnya Paris Agreement dan lain sebagainya. Kami berharap ke depannya dengan adanya payung hukum regulasi ini kita bisa meningkatkan investasi juga ya di bidang energi terbarukan misalnya. Namun kita juga berharap bahwasanya transisi energi ini dijalankan as smooth as possible, karena tidak mungkin juga kita harus sampai akui kekurangan listrik ya, karena pasokan listrik kita semakin lama jangan juga sampai itu terjadi, dan kita harus mengakui bahwa mayoritas daripada pembangkit saat ini itu fossil fuel oriented. Nah, maka untuk melakukan sebuah transisi nanti ada beberapa teknologi yang perlu kita dorong gitu ya. Bahkan in the oil and gas sector juga berbicara mengenai energi secara keseluruhan. Bagaimana kita bisa shifting dengan baik, karena suka tidak suka fossil fuel ini kan selama ini sudah menjadi penopang daripada our GDP growth gitu. Kalau kita hentikan dengan gitu saja itu akan sangat sulit. Mungkin baru terakhir, ini kan sudah cukup lama ya Paris Agreement, seperti saya katakan tadi tahun 2015. Sekarang sudah mau masuk ke 2021 yang ke-26. Terus terang, apa sih penghambat utama selama ini bagi sebuah undang-undang atau regulasi untuk direalisasikan, padahal kebutuhannya itu sudah jauh dari lama dipikirkan? Mungkin yang pertama adalah political will ya, the political will and the political readiness gitu untuk melakukan sebuah perubahan, dan juga selain dari itu komitmen lintas sektoral gitu. Saya selalu mengutarakan kalau kita sudah ambisius nih mengenai target ini, tapi misalnya the sole off taker yaitu PLN masih kurang komit terhadap ini, bagaimana gitu? Apalagi sekarang proyek 35.000 megawatt masih didominasi oleh fossil fuel gitu. Tapi ya kita menyadari bahwa ini kan sebuah kontrak yang sudah berjalan lama gitu. Jadi sangat sulit untuk dihentikan dengan begitu saja. Tapi intinya mungkin political will dan juga will itu apalagi khusus dari pembuat kebijakan itu paling penting dari baik itu DPR ataupun pemerintah gitu. Jadi keduanya, dan saya sih melihat bahwa seluruh sektor harus mendukung ya dalam fase transisi ini, karena ini PR kita bersama dan komitnya harus sama. Kita tahu sekarang target baru kita adalah net zero emission tahun 2060. Kita melihat Kementerian SDM komit, industri kemarin kita juga tanya komit. Semuanya PLN komit, pun tapi kan komit. kuncinya di pelaksanaan akhirnya. Implementation adalah sesuatu yang harus kita kawal. Itu bagian daripada fungsi pengawasan DPR juga. And let's see. Dan regulasi itu berharap paling penting, karena tidak ada yang bisa berjalan tanpa regulasi, tanpa undang-undang. Ini harus datang dengan cepat, karena kalau ini lambat, semuanya juga akan terpengaruhi. Akan terpengaruhi. Terima kasih. Yang paling tidak political will sudah ada ya ke arah situ. Semua orang merasa sense of urgency, kita punya target, dan target itu yang bikin kan kita sendiri. Tidak ada negara lain yang menerapkan target itu kepada kita. Jadi mau tidak mau harus kita laksanakan. Nadia, semoga sukses ya dalam perjuangannya. Kita harapkan sebelum akhir tahun ini undang-undang untuk energi baru terbarukan juga sudah bisa dilaksanakan. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Roro ya. Terima kasih. Insight with Desi Anwar akan kami lanjutkan setelah yang berikut ini. Sebenarnya mungkin orang-orang bilang, gaya hidup yang ramah lingkungan tuh mahal ya. Not really, coba cek lagi. Sebenarnya prinsip dari keberlanjutan ramah lingkungan tidak hanya baik untuk lingkungan, tapi juga secara ekonomis kan masuk juga. Ya,
kembali bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini mengenai pentingnya mengembangkan energi baru terbarukan. Seperti kita lihat, aktivitas manusia baik dari secara diri sendiri maupun secara industri dan secara global telah menimbulkan gas rumah kaca yang ternyata berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan juga pemanasan global dan perubahan iklim. Dan kalau terus-menerus kita lakukan tentu saja akan drastis dampaknya terhadap kehidupan manusia di planet ini, khusus bagi generasi penerus. Ini akan merupakan tantangan yang sangat besar. Oleh sebab itu kita sekarang melihat begitu banyak anak-anak muda, anak-anak milenial sangat concern terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satu misalnya Greta Thunberg yang selalu menyuarakan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang justru memperburuk situasi ini. Nah, di Indonesia juga tidak sedikit anak-anak muda, khususnya kaum milenial yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Dan saya sudah ditemani oleh salah satunya, si cantik Vania Fitrayanti Herlambang, ini Putri Indonesia tahun 2018 yang ternyata sangat-sangat peduli terhadap lingkungan dan bahkan justru melibatkan diri dalam pengembangan energi baru terbarukan. Halo Vania, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya, sehat selalu ya. Sehat selalu tentunya. Iya. Kalau kita lihat sekarang nih banyak sekali anak-anak muda ya, generasi ya ini sangat dipahami karena ini sangat berdampak terhadap masa depan mereka. Kalau kita mengalami krisis akibat lingkungan, krisis akibat cuaca ekstrim dan lain sebagainya, tentu mereka lah yang harus istilahnya menjadi korban. Ya. Nah, untuk itu mau tidak mau kita semua harus hidup dengan serba ramah lingkungan, termasuk kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Vania, bagaimana pemikiran Vania mengenai betapa pentingnya kita untuk hidup menghormati lingkungan kita dan juga memberikan kontribusi untuk menurunkan gas rumah kaca? Ya, pastinya penting sekali ya untuk kita mengubah pola hidup ke gaya hidup yang lebih sustainable atau berkelanjutan atau ramah lingkungan ya kita bilangnya, karena every one of us is contributing in this crisis, I think ya, dan kita juga yang harus menanggung, apalagi tadi sempat disebutkan bahwa this is our future yang kita pertaruhkan gitu. Kalau kita nggak ngerem gitu istilahnya kan dengan segala aktivitas kita, mungkin bisa dibilang setiap aktivitas manusia, bahkan even kita bernafas pun gitu kan, kita melepas emisi karbon nih, CO2 kan, CO2, it's natural actually. Tapi semenjak ya revolusi industri hadir, kemudian muncullah sektor-sektor seperti kelistrikan, industri, kemudian juga transportasi yang akhirnya membuat emisi karbon ini kan semakin signifikan ya Mbak, jauh semakin lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ada momentum juga kemarin ketika pandemi, ketika lockdown, bahkan ketergantungan kita terhadap listrik itu luar biasa meningkat. Yes, dan secara pribadi mungkin kalau bukan secara industri. Dan untuk kegiatan mobilisasi kan mungkin jauh lebih berkurang ya. Ternyata itu signifikan sekali kan, bahkan sampai dibilang ada penurunan paling signifikan 7% ya emisi karbon selama lockdown gitu. Berarti ternyata wow, kegiatan kita selama ini tuh sebesar itu ya kontribusinya. Dan kita nggak bisa bilang bahwa satu orang yang berubah nggak akan membuat perubahan apapun. Actually we can multiply that gitu kan, berapa kita bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita, dari teman-teman, keluarga, karena mungkin nggak butuh seorang influencer buat yang punya followers banyak untuk memberitahukan bahwa the crisis is already here gitu. Ya, justru mungkin orang-orang di sekitar kita jauh lebih percaya sama kita, jauh lebih lebih mudah menular, karena behavior itu kan sangat menular ya Mbak ya. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan ya, for example yang pastinya menggunakan kendaraan umum begitu ya, dan lebih hemat energi, misalkan ngecas, jangan sampai lupa untuk mencabut sampai kabelnya gitu ya ketika kalau sudah selesai keluar ruangan, matikan listrik, atau kalau TV tidak ditonton jangan dihidupkan terus-menerus. Ini menarik sekali karena saya melihat ya tadi betul sekali ketika masa peak pandemi semua lockdown, social distancing itu kan
polusi di Jakarta saja kan kelihatan menurun. Kita melihat langit biru, tapi sekarang sudah mulai kembali ke normal. Jadi berarti kontribusi kita untuk mencemari udara ini kan sangat-sangat tinggi. Hal-hal yang kecil tadi selain itu yang bisa kita lakukan, tapi dilakukan terus-menerus ya. Saya lihat kan banyak sekali sekarang misalnya kurangi penggunaan plastik, karena plastik juga dalam proses pembuatannya juga banyak sekali mencemarkan ya, dan juga mendaur ulang misalnya, dan melakukan hal-hal yang sifatnya ramah lingkungan. Tapi Vania sendiri ini bagaimana kesehariannya dari mengkonsumsi makanan, mungkin memasak, belanja, berkomunikasi, transportasi, itu apa yang dilakukan? Nah, sebenarnya banyak banget kan yang Mbak Em bisa dilakukan. Kalau misalkan saya sendiri, mulainya dari misalnya ngurangin jajan di luar. Itu ngaruh banget, karena kan ketika kita jajan di luar pasti banyak bungkus kemasannya. Kalau apalagi kalau nggak prepare dengan kotak makanan gitu kan. Kemudian kalau masak sendiri juga pastinya lebih hemat. Jadi sebenarnya kehidupan yang... Dan nutrisinya juga lebih bagus. Betul, ya. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang bilang, oh gaya hidup yang ramah lingkungan tuh mahal ya. Not really, coba cek lagi. Sebenarnya prinsip dari keberlanjutan ramah lingkungan tidak hanya baik untuk lingkungan, tapi juga secara ekonomis kan masuk juga gitu ya. Jadi sebenarnya ketika diterapkan itu lebih hemat. Jadi misalnya mengurangi jajan itu tadi, kemudian juga kalau menggunakan listrik itu sendiri bagaimana? Ini karena kita sangat-sangat tergantung ya kepada listrik kan ya. Yang pastinya kalau pagi tuh wajib banget untuk matikan lampu, karena untuk di rumah sendiri penerangan memang dimaksimalin dari jendela ya. Jadi matikan lampu, buka jendela, maksimalin. Jadi sekarang kan lagi ini juga ya, mungkin anak-anak millennials lagi pada misalnya mau bikin rumah, desain rumah, itu penting banget untuk memikirkan aspek-aspek sustainability seperti penggunaan tadi itu, air juga harus dihemat. Hemat air seperti itu, kemudian juga kelistrikan kalau bisa dihindari, ventilasi juga dimaksimalkan sehingga kita nggak perlu banyak pakai AC seperti itu. Jadi kan pastinya jauh lebih hemat listrik, dan itu juga selain baik untuk lingkungan, baik juga buat kantong gitu kan. Apalagi kita millennials yang masih ibaratnya ngumpulin aset gitu di usia-usia segini. Jadi it's good for lingkungan dan juga buat ke dan kita harapkan juga ke depan mobil-mobil listrik itu juga sudah masuk ya, sudah produksi, karena ini sangat membantu ya untuk mengurangi energi yang mencemarkan itu. Mungkin ada kira-kira apalagi pesan yang bisa disampaikan oleh Vania khusus bagi anak-anak milenial sekarang dalam menjaga lingkungan kita supaya kita tidak ikut mencemarkan atau menambah gas rumah kaca? Ya, mungkin buat teman-teman semua, ini mungkin tips yang mungkin sering banget teman-teman mendengar, yaudah langkah kecil yang penting dibiasakan gitu, seperti menggunakan transportasi umum, kemudian juga mengurangi penggunaan plastik dan segala macam, kemudian juga mungkin ada hal-hal kecil yang teman-teman lakukan tapi sering dilupakan gitu ya, bahwa ini tuh penting, bahwa menghabiskan makanan gitu ya, itu pun juga penting, karena ketika makanan tidak habis, mereka terfermentasi, tidak terkelola dengan baik, itu kan juga mengeluarkan gas yang sebenarnya juga contributing ke gas rumah kaca juga. Itu juga hal-hal kecil yang mungkin kita lupa. Kemudian juga kalau menurut saya yang terpenting dalam menjalani atau transisi ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan adalah planning. Jadi apa-apa harus di planning, less impulsif, betul, perencanaan dengan baik, karena kebayangkan misalnya kita seharian mau beraktivitas, kemudian kita nggak berencana dulu nih hari ini mau kemana aja, kemudian ujung-ujungnya kita akan kesulitan misalnya menggunakan transportasi umum, ujung-ujungnya yaudah deh naik ojek aja gitu misalnya, instead of pakai kendaraan umum. Atau bahkan jalan kaki sekarang mungkin lebih kalau dekat. Misalnya seperti itu kan Mbak, atau kayak misalnya mau makan di luar, lupa bawa kotak makanan atau lupa bawa tumbler biasanya sekarang. Yes, gitu. Jadi menurut saya konsisten dalam merencanakan adalah komponen yang paling penting untuk kita transisi ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Iya, terima kasih banyak Vania, sangat menginspirasi dan semoga tentu saja diikuti oleh kita semua ya, bukan hanya milenial nih. Biasanya kalau milenial itu mereka jauh lebih peka lah, lebih peduli terhadap lingkungan karena ini berkaitan dengan masa depan mereka. Justru kita ini yang biasanya konsumen sangat sering sekali ya tidak berpikir dalam kita melakukan aktivitas maupun konsumsi mungkin dengan
menggunakan energi yang masih polutif atau masih kotor. Kita harus segera hidup dengan gaya hidup listrik ya, serba listrik. Ya, sekali lagi terima kasih dan tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali dengan narasumber berikutnya. Ini kita bicara ekosistem, jadi semua harus sehat ya. Jadi baik pelaku usahanya, negaranya, pemerintah maksudnya, tentunya kemudian ke masyarakatnya itu sendiri. Guna memproduksi energi yang bersih, listrik tentu memiliki peran yang sangat penting karena listrik itu merupakan energi yang tidak mencemarkan. Kan tetapi dalam produksinya, apalagi di Indonesia, kita masih sangat mengandalkan fossil fuel dari BBM atau bahan bakar minyak dan juga dari batu bara yang tentu saja sangat mencemarkan. Nah, pada tanggal 27 Oktober merupakan Hari Listrik Nasional. Bagaimana kita membuat listrik kita, memproduksi listrik kita agar bersumber dari energi baru terbarukan. Sudah ada bersama saya Nusita Indriani atau yang biasa dipanggil sebagai Mbak Uci ya, Ketua Panitia Hari Listrik Nasional ya. Ini ternyata di Indonesia ini kita punya yang namanya Hari Listrik Nasional, tepatnya yang ke-76 ya? 76 tahun ini Mbak Desi, betul. Wow, luar biasa ya. Padahal listrik itu sebenarnya sudah ada cukup lama ya. Lebih dari 100 tahun di dunia ini. Tapi di Indonesia ini tantangannya sekarang ini jauh lebih berat. Karena selama ini listrik kita tuh diproduksi lebih banyak menggunakan BBM, batu bara, dan sumber-sumber energi yang sifatnya itu sangat mencemarkan ya, polutif. Tapi tuntutan untuk listrik diproduksi secara bersih. Ini apa kira-kira pada tahun ke-76 ini, Mbak Uci? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi kami dari Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, alhamdulillah kita dipercaya sudah sekian tahun untuk menjadi center point begitu ya untuk penyelenggaraan Hari Listrik Nasional. Nah, yang ke-76 ini kita mengambil suatu momentum yang berkaitan dengan energi bersih. Ya, kebetulan juga ini akan berurutan dengan acara COP26 yang akan COP ke-26 ya. Ke-26 di Glasgow. Awal bulan depan ini ya, besok ini. Ya. Jadi pas sekali karena memang di situ kita antara lain komitmen Indonesia mengenai energi bersih untuk mencapai net zero emission di 2050. Untuk itu kita tahun ini mengambil tema adalah kebangkitan sektor ketenagalistrikan untuk energi bersih. Jadi biar agak pas momentumnya. Dan kami membuat Hari Listrik Nasional ini, menyelenggarakannya itu sebagai bagian dari sebuah momentum tahunan di mana seluruh stakeholder ketenagalistrikan yang punya kepentingan kepada ekosistem yang berjalan dengan baik, itu semacam sama-sama kita merenungi sudah sampai di mana ya, gitu. Masa pandemi ini momentum yang bagus ya untuk merenungi dan juga untuk melihat apa yang harus kita perbaiki ya ke depan. Jadi kita semacam melakukan introspeksi sampai di mana dan ke depannya ini seperti apa strategi kita untuk penyediaan energi listrik yang bersih. Nah, sehingga kita tahun ini memang agak sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penyelenggaraannya. Jadi bulan lalu, tepatnya di 28-29 September, kita melakukan yang namanya Digital Festival. Jadi di situ pun kita melakukan, ya sebetulnya semacam seminar, tapi ya kita karena harus melakukan prokes ya, jadi dilaksanakannya dengan fasilitas digitalisasi. Yang sangat menggunakan listrik ya. Betul, dan kita bekerja sama dengan Enlit Asia pada saat itu, jadi skala acaranya itu regional seperti itu. Dan di situ banyak sekali center kepada isu-isu mengenai energi bersih. Jadi di antaranya kita, walaupun kita berbicara di kelistrikan, tapi kita juga ada membahas mengenai strategi pendanaan. Kenapa? Karena sekarang pendanaan multilateral, internasional itu sangat memperhatikan persyaratan lingkungan. Seperti semuanya itu harus berkaitan dengan energi bersih dan bagaimana komitmen dari Indonesia dalam hal ini dan juga tentunya pelaku usaha
di sektor ketenagalistrikan terhadap target net zero emission 2050. Ya, Seperti 2050 itu, Indonesia sendiri sebenarnya 2060 ya. Kalau di Indonesia menjadi 2060. Tapi kita memang bicara dengan COP ini COP yang sebenarnya merujuk ke COP yang di Paris ya tahun 2015. Betul. Indonesia punya target yang cukup ambisius. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Wiluyo sebagai Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia bahwa dia cukup optimis ya. Tapi how-nya ini yang menurut saya itu sangat penting karena target untuk bauran dari energi yang Indonesia gunakan juga harus meningkat menjadi 23% pada tahun 2023. Sekarang masih 11%. Menurut Mbak Uci sendiri, ini bagaimana cara implementasinya ke sana yang berkaitan dengan kelistrikan atau ketenaga listrikan seluruh Indonesia ini? Karena di sini ada aspek kepentingan pembangunan nasional, tapi juga aspek kesejahteraan masyarakat, ketersediaan, dan aspek menciptakan energi yang betul-betul bersih sehingga tidak ada emisi gas rumah kaca. Memang kalau di Indonesia ini kita masih berhadapan kepada penyediaan terlebih dahulu. Akan tetapi bagian dari komitmen pemerintah Indonesia tentunya kita harus tetap menuju ke arah target itu. Oleh karenanya memang di dalam banyak sekali diskusi-diskusi kita, baik dari kemarin yang kita laksanakan Digital Festival maupun influence yang ingin kita selalu bangun ya oleh masyarakat ketenagalistrikan Indonesia melalui kegiatan-kegiatan bulanan, itu memang mendorong ke arah bagaimana pelaku usaha, termasuk juga mungkin PLN, terbantu atau terdukung bagaimana mereka itu bisa betul-betul menuju ke arah target itu gitu. Nah, memang kita salah satunya menjadi tantangan tadi antara lain pendanaan, kemudian juga persyaratan lingkungan di dalam operational. Tapi saya rasa itu adalah bagian dari suatu pembelajaran atau suatu upaya yang bagian dari komitmen itu sendiri. Nah, tapi pendanaan yang ideal itu selama ini seperti apa? Kalau saya lihat kan misalnya negara-negara Skandinavia itu sangat tertarik ya, apalagi dengan upaya-upaya mengurangi emisi, mengurangi zat rumah kaca Indonesia itu pasti. Tapi kan dari kitanya sendiri, bagaimana komitmen kita untuk mengimplementasinya sejalan dengan standar internasional. Jadi bukan masalah anggaran atau dananya saja, tapi komitmen dari kita untuk mengimplementasi. Ya, karena kalau kita lihat sekarang kan memang juga sumber-sumber pendanaan atau multilateral finance seperti itu, mereka akan sangat memperhatikan ya, artinya proyek-proyek mana yang akan didanai itu mereka akan sangat karena mereka memiliki dananya dan mereka harus memberikan dananya. Betul, dan mereka akan memilih, artinya mungkin ya kalau kita berkaca kepada beberapa 10 tahunan yang lalu atau 15 tahun lalu waktu kita ada percepatan PLTU waktu itu. Nah, saat ini untuk pembangunan PLTU akan lebih susah untuk mencari sumber-sumber pendanaan atau dukungan dari multilateral agency semacam itu. Sehingga memang kita sendiri dengan situasi itu ya tentu mau tidak mau lah gitu ya, mulai bergerak ke arah energi yang bersih. That's why bagian dari kami di MKI itu memang disitulah kita coba mendorong menyatukan antara kepentingan pemerintah itu sendiri, kemudian antara pelaku usaha, ya, dan juga masyarakat. Yang juga mencari profit atau paling tidak bisnisnya bisa sukses kan? Iya, betul. Karena kan ini kita bicara ekosistem, jadi semua harus sehat ya. Jadi baik pelaku usahanya, negaranya, pemerintah maksudnya, tentunya kemudian ke masyarakatnya itu sendiri. Dia kolaborasinya harus betul-betul baik. Sebetulnya masyarakat saat ini mungkin lebih berbicaranya adalah availability-nya listriknya. Dia mungkin tidak terlalu mau dari mana listriknya bersih atau enggak, tapi yang ya kita lah yang harus kemudian mendorong supaya keberimbangan antara keberadaan listrik itu, availability-nya dengan clean-nya itu ketemu. Nah, ini bagaimana? Ini kan kita lihat bahwa masyarakat itu sangat tergantung kepada listrik, tapi mungkin lebih banyak tidak terlalu menghiraukan ini dari mana, dari sumber energi bersih atau tidak, yang penting ada. Tapi dari segi yang energy mix yang 23 harus sumbernya dari EBT, itu yang untuk household atau yang digunakan oleh masyarakat dan yang untuk industri itu bagaimana idealnya? Mixingnya itu, Mbak Uci. Sejauh mana masyarakat itu ya idealnya diberikan sumber listrik yang berasal dari energi bersih. Ya. Jadi kalau seperti di Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu kan listrik saat ini bekerjanya dalam sebuah sistem. Ya. Jadi dari manapun dia asalnya dia masuk ke sistem, masuk ke grid. Dia masuklah ke grid, masuklah dia ke
konsumen. Tapi sebetulnya kalau kita kepada masyarakat, upaya edukasi atau influence-nya itu adalah justru kepada gaya hidup masyarakatnya itu sendiri. Jadi mereka juga mulai didorong untuk aware kepada energi bersih seperti itu. Di antaranya kan mungkin saat ini masyarakat ini udah mulai bergerak ke, kalau PLN itu punya tagline electrician ya. Jadi membuat masyarakat itu banyak menggunakan listrik, setidaknya dalam operation mereka lebih bersih. Ya. Meskipun memang listriknya masih mix dari yang fossil fuel saat ini. Nah itulah kemudian di mata rantai yang di tengah, yaitu yang memproduksi listrik, itu yang kita genjot untuk lebih aware atau lebih komitmennya seperti apa dari investasinya maupun juga dari operationnya yang secara bersih itu bisa diwujudkan. MKI kan perannya kayak kompor ya, ngomporin gitu ya. Tapi kompornya harus kompor listrik. Ya betul, ngomporin supaya itu bergerak cepat. Yeah. Idealnya ekosistemnya seperti apa? Kalau masalah pelistrikan ada konsumennya, masyarakat secara luas, ini masyarakat ketenaga listrikan juga, tapi kan ada pemerintah sebagai regulator, tapi ada juga kan investor atau independent power producer. Dan ini idealnya dari segi pembagian peran ya. Pembagian peran, tapi juga sehingga masing-masing tidak ada yang dirugikan. Seperti apa bentuknya? Bentuknya yang kita lihat sekarang kan memang concern dari pemerintah untuk mendorong sektor ketenagalistrikan itu ke arah energi bersih, antara lain mungkin kemudahan-kemudahan dari aspek regulasinya atau insentif-insentifnya supaya memang mengarah ke sana. Kalau dari sektor sendiri ini kan memang ya tadi dia akan berinvestasi atau akan membangun sangat tergantung juga kepada sumber pendanaan. Kebetulan sumber pendanaan khususnya multilateral atau internasional itu dia akan punya persyaratan di situ. Jadi mau nggak mau itu sangat ketat sesuai dengan betul. Kemudian dari masyarakat ini kan sebenarnya banyak sekali didorong concern masyarakat. Jadi banyak sekali dari anggota-anggota masyarakat yang concern ke sana membuat suatu inisiatif-inisiatif untuk mendorong energi bersih di lingkungannya. Nah ini juga bagian yang sangat kita dorong dari MKI melihat hal-hal seperti itu, ikut mendorong atau ikut mengendorse lah seperti itu supaya dari semua mata rantai ekosistem ini bergerak semula ke arah sana ya. Memang targetnya cukup challenging tapi saya rasa bisa lah secara bersama-sama. Tapi extra challenging buat Indonesia karena kita pertama negara masih berkembang, kedua jumlah penggunanya semakin lama juga semakin meningkat. Kebutuhannya juga semakin meningkat dan pasokan listriknya juga harus mengikuti. Mau tidak mau yang masih siap saat ini sebagian besar masih fosil kan gitu. Dan dari segi regulasinya kan juga masih harus diperbaiki. Tadi kita mendengarkan Pak Wiluyo ada yang RUPTL itu kalau bisa idealnya kapan ini diterapkan? Nah, RUPTL sekarang itu sudah sangat syarat dengan proyek-proyek pembangkitan yang berbasis energi bersih. Dan cukup menarik bagi para pelaku. Saya rasa cukup menarik itu. Karena itu juga lebih membuka banyak sekali kontribusi atau peran serta dari pelaku usaha yang lain, atau artinya kita udah bisa membuat supaya lebih menarik lah orang kalau bergerak di bidang EBT itu seperti itu. Nah mungkin lebih rinci lagi low hanging fruit. Jadi apa? Karena di Indonesia kan sumber-sumber tenaga energi baru terbarukan ini kan cukup banyak ya. Kita negara yang kaya lah dengan sumber daya alam dan juga ini sebagai negara tropis ya. Yang bisa segera gitu memberikan kontribusi terbesar terhadap pasokan untuk grid nasional ini, kira-kira mana saja yang bisa cepatnya dikembangkan dalam 2-3 tahun ini sebelum 2023? Kalau yang pasokan tercepat ya, sekarang memang kita coba genjot itu mau tidak mau memang ke arah kalau non grid ya, dari masyarakat itu kita coba dorong melalui kemandirian energi dari masyarakat. Itu kalau untuk yang grid, memang ini masih harus banyak yang dikejar, Mbak Desi ya, untuk mencapai komposisi energi tersebut. Tapi saya melihat dari apa yang dituangkan dalam RUPTL. RUPTL ini kan kemarin
prosesnya cukup panjang karena apa? Karena Alot sebetulnya peninggalannya. karena sebetulnya inilah komitmen pemerintah ingin mendorong betul ke arah energi yang bersih ya. Nah, low hanging fruitnya saya rasa ya kita sudah ada beberapa inisiasi proyek ya yang bergerak di bidang atau berbasiskan energi bersih. Mungkin itu yang perlu kita dorong atau kita coba memastikan mereka itu tepat waktu seperti itu. Ya, selama COVID ini mungkin ada proyek-proyek yang tertunda, pembangunan pembangkit-pembangkit yang Ya, tidak ada sesuai beberapa dengan memang terdampak jadwal. ya, karena mungkin juga kita juga masih ada beberapa yang memerlukan bantuan dari teknisi asing seperti itu. Nah, Karena memang teknologinya atau instalasi itu perangkatnya pun masih sebagian besar kan masih memang berbasiskan teknologi dari luar gitu. iya, makanya cost-nya juga atau biayanya Betul. juga masih Nah, agak tinggi. sehingga kan. tenaga ahlinya nih yang mungkin tidak bisa dihadirkan atau apa namanya masih ada kesenjangan lah dari sisi kehadiran mereka di sini. Nah, itu tapi di sisi lain kita melihat itu bagian dari opportunity juga sebetulnya ya. Iya. Tapi peran masyarakat ketenaga listrikan itu sendiri dalam elektrifikasi Indonesia itu seperti apa? Khususnya kan kita punya mimpi untuk semua mobil itu electric vehicle, motor. Ya, saya lihat sudah mulai banyak ya motor-motor listrik. Tapi yang jelas kan mobil ini masih jauh dari yang kita harapkan. Sementara di negara-negara lain ini sudah merupakan yang standar lah. Ini bagaimana peran keikutsertaan dan apakah bisa terrealisir? Saya sih melihat karena BBM-nya masih harganya sangat kompetitif ya. Charger kan perlu charger, perlu baterai dan lain sebagainya, masih jauh ya dari situ. Nah, MKI sendiri melihat memang kita secara ekosistem dari EV itu memang harus terdukung. Jadi kita kan tahu juga BUMN set up BUMN baterai ya. Nah, itu mungkin bagian yang akan juga kita akan coba dorong ya. Artinya kita dorong itu MKI kan perannya kayak kompor ya, ngomporin gitu ya. Komporin. Tapi kompornya harus kompor listrik. Ya betul, ngomporin supaya itu bergerak cepat. Ya. Kita punya sumber daya nikel yang banyak untuk baterai. Baterai itu tapi nikel juga harus ditambang dengan cara-cara yang ramah lingkungan. betul, dilistriki dengan ramah lingkungan juga. Di ujungnya nanti kan dia selain untuk mendukung EV apa namanya produksi mobilnya itu sendiri, memproduksi atau penggunaan EV, di sisi lain juga mendorong kelistrikan yang lebih stabil menggunakan EBT. Iya. Kan? Karena kan kita perlu tuh untuk ya jangan nge-charge mobilnya nanti membutuhkan waktu 3 hari misalnya. Nah, betul, itu teknologi. Listriknya sendiri kalau kita sudah ketergantungan sebesar-besarnya pada EBT, kepada surya, kepada angin, itu kan intermitensinya harus ditahan pakai baterai. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kalau emang tinggal geraknya aja. Tapi realistis nggak menurut Mbak Uci nanti kita memproduksi baterai sendiri dan kemudian itu? Sebetulnya itu sangat, karena apa? Kita sumber daya alamnya ada. Sayang kan kalau ini nanti hanya dibawa keluar terus kita menjadi pengguna. Jadi sekarang itulah saya rasa dari Kementerian BUMN inisiasinya seperti itu sangat bagus sekali. Iya, dan juga ada mindset yang harus diubah. Tadi kita bicara dengan salah seorang milenial ya yang mengubah mindsetnya untuk semua itu serba listrik. Tapi kan kita lihat sekarang kan masih jauh dari itu ya. Dan ini bagaimana mengubah supaya nanti ya kompor juga kompor listrik, semua juga peralatan-peralatan itu kita menggunakan listrik itu. Nah, nggak itu mudah ya. Betul. Smart city itu sebenarnya kan berdasarkan konsep ini ya, semua listrik. betul. Jadi memang ini harus bergerak semua sih, Mbak Desi, dan itulah saya rasa posisi yang sangat strategis bagi MKI, karena dia tuh bisa ada di mana-mana. Kita sendiri sekarang juga mulai bisa masuk banyak ke milenial, betul. Iya. Jadi kayak kita buat webinar dan sebagainya itu kadang-kadang kita udah targetingnya kepada millennials, jadi mereka juga sudah semakin terupdate mengenai energi bersih. Mereka makin concern gitu, jadi ya kita harapkan juga akhirnya semua bergerak ke arah sana sih. Saya melihat pendekatan PLN juga sangat bagus ya, mereka kan sekarang udah pakai apps, udah sangat dekat lah kepada keseharian anak-anak zaman sekarang kan gitu, semuanya ada di situ. Jadi dari situ saya rasa ya memang harus ditumbuhkan lah semua kita bergerak ke arah sana. Jadi Mbak Uci, apa yang kita ingin dapatkan dengan adanya Hari Listrik Nasional ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Ya. Dan seperti semoga tadi, pandemi ini kan juga segera berakhir ya kira-kira apa bisa aktivitasnya lebih normal lagi, kembali ke normal. Nah,
hari listrik nasional sendiri itu pun sebenarnya tadi yang saya sampaikan di depan itu adalah momentum lah. Jadi apa sih yang mau kita benar-benar gulirkan atau gaungkan? Nah makanya kita mengambil temanya itu tadi, kebangkitan sektor ketenagalistrikan untuk energi bersih, karena kita semua aktivitas kita setahun ke depan ini akan arahnya memang ke situ. Dan kita akan melihat nih nanti apa sih komitmen-komitmen di COP26 yang akan berjalan. Nah itu nanti kita coba gulirkan supaya unsur-unsur yang harus bergerak ke arah sana ya kita komporin lah dengan kompor listrik. Dengan kompornya, atau kalau mau ramah lingkungan lagi dengan kipas ya. Iya betul, sambil panas gitu. Iya. Dan ya kalau kita lihat untuk negara ini juga semakin berkembang, perekonomiannya juga semakin maju, ya ketergantungan kita terhadap listrik itu akan semakin meningkat. Dan oleh sebab itu kita memerlukan listrik yang diproduksi dengan cara-cara yang bersih juga. Karena listrik sendiri sebagai tenaga, sebagai power itu, sebagai energi itu kan memang tidak mengeluarkan inilah polusi seperti yang kita lihat ini. Tapi cara-cara untuk memproduksi listrik itu yang harus dibuat ubah, bersih. harus dibuat bersih. Saat ini kita hanya menggunakan 11% dari sumber-sumber energi yang kita miliki ini dari energi baru terbarukan. Sisanya itu masih sangat tergantung dengan fossil fuel atau bahan bakar minyak, batu bara yang membuat udara kita juga semakin lama semakin cemar. Semoga bisa terrealisir. MKI ingin mengajak semua berlari ke arah sana. Apalagi targetnya sangat ambisius. 2030, 40, 50 sebenarnya hanya di sebentar lagi waktu bergulir begitu betul Mbak Desi. Mbak Uci, terima kasih banyak. Senang sekali Nusita Indriani, bisa Ketua Panitia Hari Listrik Nasional pada tanggal 27 Oktober. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di channel-indonesia.com, juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Masih dalam suasana COVID, jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan juga jangan lupa vaksinasi, vaksin 1 dan vaksin kedua supaya kita juga bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat. Stay safe, bye-bye.